Ya, selamat masuk. Selamat pagi, Bu Anita. Selamat dulu, selamat dulu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Sebelumnya saya mau ucapin selamat atas kehadiran anak pertamanya ya, Bu. Itu pasti Ibu sedang mengalami momen perubahan yang sangat besar sekali. Jadi gimana perasaannya, Bu, setelah melahirkan dan menjadi seorang ibu? Sebenarnya sih saya senang ya Bu, tapi saya merasa cemas juga karena awalnya aku saya itu lancar, tapi nggak tahu kenapa belakangan ini sih saya berkurang Bu. Apalagi badan saya sering menyusut, terus jadi saya khawatir kalau adik saya itu nggak cukup bayi saya. Saya paham banget sama saya, Bu. Perasaan yang sedang Ibu alami ini itu adalah perasaan yang wajar dan itu adalah normal, Bu. Sering dialami oleh seorang ibu, apalagi bagi ibu yang baru melahirkan. Kecemasan seperti kualitas dan kuantitas aksi yang diberikan ibu pada sang bayi itu pengaruh atau banyak hal, Bu. Nah, saya ada di sini untuk membantu Ibu, jadi kita bisa bekerja sama untuk melakukan solusi yang terbaik. Saya akan membantu Ibu, mendukung Ibu untuk agar Ibu lebih nyaman, lebih aman, dan lebih tenang dalam memberikan ASI kepada sang bayi nantinya. Menurut saya ini memberikan saya yang terbaik ya pastinya Bu. Tapi saya nggak begitu. Terus saya juga kerja, terus saya juga padat. Jadi itu membuat pola makan saya tidak teratur. Nah, itu yang membuat saya semakin khawatir apakah pola konsumsi makan saya ini bisa mempengaruhi ASI saya. Saya paham, Bu. Kelelahan dan juga waktu yang kurang untuk makan itu bisa mempengaruhi banyak hal, Bu, terutama dari produksi ASI. Nah, jadi pada hari ini kita akan mengeksplor lebih banyak lagi, kita akan menemukan cara untuk mengatur pola makan dan waktu Ibu supaya Ibu lebih aman, lebih tenang, dan produksi ASI lebih banyak lagi. Oke, Bu, baik. Di sini akan saya bertanya, kalau pada saat Ibu mulai merasa ASI Ibu mulai menurun, biasanya apa yang maksud Ibu pikirkan? Saya takut bagi saya itu nggak cukup ASI Bu, saya khawatir. Jadi saya menjaga lagi loh Bu, karena dari awal itu saya berjanji sama diri sendiri akan memberikan ASI eksklusif untuk bayi saya. Saya minta komitmen kuat ya, itu luar biasa sekali. Nah, tapi pikiran seperti saya merasa gagal justru itu yang membuat Ibu merasa lebih tertekan. Kita coba ubah pola pikir Ibu nanti ya, Bu. Untuk sekarang, bagaimana pola makan Ibu akhir-akhir ini? Sebenarnya nggak teratur ya Bu, karena saya juga sering capek, kerja saya juga padat. Kalau nanti makan, paling saya mengkonsumsi instan atau enggak kemarin buka saji yang memang cepat-cepat aja gitu. Tidak urut saya makan. Saya paham. Jadi kelelahan dan waktu kerja Ibu yang padat itu menstimulus Ibu ya untuk memilih makanan instan, makanan cepat saji, dan itu menjadi kebiasaan Ibu ya, Bu ya. Saya juga bingung nih, makanan yang cocok untuk menyusui itu apa sih sebenarnya? Saya bingung. Oke, Bu. Dari yang diberikan ini, kita bisa simpulkan bahwa yang menjadi tantangan itu adalah pola makan Ibu yang tidak teratur dan juga kurangnya pilihan makanan yang Bu. Nah, itu bisa berpengaruh ke standar Ibu dan secara tidak langsung itu juga bakal berpengaruh dengan produksi ASI. Nah, tapi Bu, itu bukan berarti Ibu adalah Ibu yang gagal. Ibu sedang melewati tantangan yang wajar dan itu bisa diatasi kok, Bu. Tapi saya tidak jangan saya kita Bu, saya paham tentang itu. Tapi kalau kita ubah pola makan yang menjadi seperti itu, Ibu bisa bilang ke diri sendiri bahwa saya sedang belajar untuk mengatur pola makan saya untuk kesehatan saya dan diri saya. Dengan makan itu seperti itu bisa kembali membuat Ibu berjalan yang baik dan tanpa harus Ibu sempurna. Nah, Bu ya, di sini saya akan membantu Ibu untuk memilih kebutuhan makanan yang sehat sesuai dengan jadwal yang ada, Bu. Di sini Bu, saya tidak akan ambil jadi Ibu berisi makanan yang sehat. Di sini ada beberapa kembali bersama lemak, ada kacang-kacangan, ada oatmeal, dan juga ada sayuran segar, buah segar. Nah, contoh
sendiri bisa menjadi faktor itu nih, bisa ibu buat cemilan sehat, ibu bawa ke kantor atau ibu buat di rumah, atau bisa juga kita membuat rencana yang lebih sederhana lagi, itu bisa membuat rencana yang tidak sehat menjadi rencana yang lebih sehat, bisa lagi dengan kacang contoh kacang almond, atau juga bisa ibu ganti dengan buah segar. Nah, dari yang sudah kita ini, saya ingin bertanya lagi untuk minggu ini antara ada beberapa. Tempatnya saya rasa saya bisa mulai bawa buah ke kantor ya Bu. Terus mencoba sarapan dengan Yang sangat realistis, sederhana dan mudah dilakukan. Itu bagus sekali Bu. Nah, kalau ibu juga setuju, saya akan membantu ibu untuk menyusun rencana yang bisa ibu lakukan segera nantinya Bu. Nah, saya juga ingin ibu menulis afirmasi harian, seperti ibu bisa bilang ibu sendiri dengan kata-kata seperti ini. Saya belum komitmen untuk memilih makanan yang sehat dan segera demi kesehatan saya dan diri saya. Nah, itu akan menjadi pengingat setiap hari sampai itu. saya akan mulai bacanya kecil atau di ponsel betapa membacanya kapan. Ini bagus banget Bu. Saya suka inisiatif Ibu ya. Nah, saya juga mau menyarankan Ibu untuk mulai mencatat di buku kecil tentang kapan Ibu mulai merasa kembali ke pola makan yang lama dan apa yang menjadi pemicunya. Nah, perhatinya itu bisa kita evaluasi bersama-sama Bu. Untuk memudahkan Ibu, saya ada nih kasih hadiah kecil untuk Ibu. Ini Bu. Jadi Ibu bisa membawanya kemanapun karena dia bentuknya kecil dan Ibu bisa mencatat langsung di sana. Jadi Ibu nggak perlu repot. Banyak buat saya Bu. Jadi saya lebih mudah, lebih gampang membawa gimana dan bisa saya catat nanti perkembangan anak saya informasi itu. Ini sudah Bu. Untuk jadwal kita selanjutnya, kita akan bertemu di minggu depan. Ibu kita akan membahas bagaimana Ibu rencana sudah Ibu lakukan yang sesuai. Ibu juga boleh catat situasi apa yang membuat Ibu merasa kesulitan juga ya Bu, supaya kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Terima kasih banyak loh Bu, ini sahabat saya yang awalnya saya khawatir, saya cemas, jadi sekarang itu saya lebih lega gitu Bu, sekarang berkonsultasi dengan Ibu dan saya yakin sekarang kalau saya itu nggak harus jadi sempurna, tapi penting bagi saya untuk mulai dulu nanti kalau ada perkembangan seperti itu. Ya, saya sangat suka sama Ibu ini. Jadi kita bicara lagi ya Bu, angka kecil yang Ibu ambil saat ini itu sangat berdampak besar nantinya Bu. Dan saya juga bangga sama Ibu udah berani ngambil langkah yang besar seperti ini. Dan perubahan-perubahan kecil itu bakal berdampak besar untuk di kemudian harinya. Ibu udah berusaha nih untuk menggerak apa yang menjadi tantangan Ibu. Ibu sudah membuat dan menyusun rencananya atau untuk Ibu lakukan dan perubahannya nanti akan terlihat nantinya Bu. Dan juga saya sangat menghargai banget nih ya terus Ibu, semangat Ibu demi kesehatan Ibu sendiri dan demi keluarga Ibu. Ya, terima kasih Bu. Jadi saya lebih semangat ini sekarang Bu. Dan saya akan juga mungkin bakal berubah ya Bu untuk kesehatan saya dan seperti anak saya juga. Saya sangat percaya dan saya yakin Ibu bisa melangkah ke depan dengan baik. Nah, ini Ibu konsultasi kita selesai Ibu. Saya harap kita Ibu jangan merasa sendiri karena saya di sini kita bisa melewati proses ini bersama. Terima kasih banyak Bu. Bu, saya ingin pulang menjaga dari jalan ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ini Bu ini ya. Terima kasih Bu.